annan nas, sesungguhnya manusia, idza istahallu zina wa istibahul khumur, apabila manusia telah menganggap zina sebagai perbuatan yang halal. Saudara-saudara, istighosah itu sulasi mazid, istahalla itu juga sulasi mazid di dalam sorof. Cuma bedanya kalau istighosah bermakna talab, kalau istahalla bermakna liwijlani ala sifah. Istahalla atau istibaha itu maknanya adalah perasaan hati kepada suatu sifat, artinya menganggap. Jadi mereka bukan berzina, bukan hanya berzina saja, tetapi menganggap zina adalah perkara yang halal. Istahalla dari kata halal, ketika wazan tersebut menjadi istahalla berarti menganggap sesuatu yang halal. Istibaha dari kata mubah berarti menganggap sebagai sesuatu yang mubah. Istahallu zina berarti bukan hanya berzina saja, tetapi menganggap zina sebagai perkara yang dihalalkan, menganggap zina perkara yang halal. Berzina pagi siang sore malam di pinggir jalan, telanjang, laki-laki perempuan, ciuman, pelukan, berzina di pinggir jalan, mempertontonkan zinahnya karena dia menganggap zina sebagai sesuatu yang halal. Saudara-saudara, wailun liman lam ya'lam marrah, fawailun liman ya'lam wa lam ya'mal bihi thalatha marrah. Sungguh celaka bagi orang yang tidak tahu satu kali kecelakaan. Kalau ada orang yang berzina, dia tidak tahu zina itu dosa, dia mendapatkan satu dosa. Ada orang tidak tahu kalau khamar, kalau mabuk itu dosa, dia mabuk, dia mendapatkan satu dosa. Kenapa? Karena ketidaktahuannya, karena kebodohannya dia. Kenapa tidak mau belajar? Akan tetapi bagi orang yang tahu zina itu zina itu dosa, zina itu haram, bagi orang yang tahu bahwasanya mabuk itu haram, akan tetapi masih tetap dia melakukannya, maka dia mendapatkan 3 daripada perbuatan dosa, dia mendapatkan 3 daripada kecelakaan. Saudara-saudara, banyak perzinahan di mana-mana, pelacuran di mana-mana. Itulah yang mengundang azab dari Allah, itulah yang mengundang bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya beruntung di Indonesia masih banyak para ulama, masih banyak orang-orang soleh, masih banyak para aulia, masih banyak makam-makam keramat yang dimana Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu anhu, beliau berkata, bihi yadfa'ullahu al-balaya wa yakshifu ar-razaya wa yusri kulla khairin wa ni'matin. Dengan sebab keberadaan mereka, para ulama, para orang-orang soleh, para aulia, para habaib, para kiai, dengan sebab keberadaan mereka, dengan sebab masih banyaknya beliau-beliau, Allah angkat segala macam bencana, Allah angkat segala macam musibah, Allah beri kita kenikmatan, Allah beri kita kesejahteraan, Allah beri kita segala macam kebaikan-kebaikan sebab keberadaan beliau-beliau, para ulama, para aulia dan orang-orang soleh. Walau yahudul bainal anami laduktikat jibalun wa ardul irtikabil khati'ah. Kalau bukan karena keberadaan beliau-beliau, para ulama, para aulia, para syuhada, orang-orang soleh, magom-magom keramat, kalau bukan karena keberadaan beliau-beliau, maka sudah Allah berikan kepada kita bencana musibah yang begitu besar. Bumi Allah guncang, bumi Allah balik, bumi Allah hancurkan, gunung-gunung Allah hancurkan, lautan Allah tumpahkan di muka bumi, gunung-gunung Allah terbangkan, langit Allah runtuhkan, Allah hancurin dunia, rusak ini alam semesta. Kalau bukan karena keberadaan beliau-beliau, orang-orang soleh, para ulama dan para aulia di muka bumi Allah, karena keberadaan beliau-beliau, Allah masih jaga ini bumi, Allah masih jaga kita punya negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini teguran Allah berikan kepada kita semua. Ini teguran bukan hanya untuk masyarakat Cianjur saja, tetapi untuk kita semua. Kita lihat zaman sekarang, saudara-saudara, syariat Islam dianggap sesuatu yang asing. Orang pakai peci asing, orang pakai baju koko asing, orang pakai sarung asing, pakai gamis dianggap asing. Orang ngomong takbir dianggap asing, orang ngomong tahlil dianggap asing. Syariat Islam dianggap asing, saudara-saudara. Perempuan-perempuan dengan jilbabnya, perempuan-perempuan dengan jilbab,
mereka goyang-goyangan dengan mereka punya jilbab. Dengan jilbabnya mereka memperlihatkan kemolekan tubuh mereka. Dengan jilbabnya mereka memperlihatkan mereka punya aurat, padahal mereka pakai jilbab. Mereka goyang-goyangan, ikhtilat, bercampur laki-laki dan perempuan, pemuda-pemudanya, pemudi-pemudinya, pagi, siang, sore, malam, sibuk dengan media sosial, sibuk dengan media sosialnya, sibuk dengan handphonenya, lupa kepada Allah, lupa kepada ajaran Allah, lupa kepada Al-Quran, lupa kepada sunnah Rasulullah SAW. Akhir zaman, orang-orang mabuk di mana-mana, narkoba di mana-mana, melacur di mana-mana, ustadznya, kiainya, habaib mudanya sibuk dengan TikTok, sibuk cari syuhrah, sibuk cari tenar, sibuk cari masyhur. Para ustadznya, para kiainya, para habibnya sibuk juga dengan media sosialnya untuk mencari ketenaran, untuk mencari kema'rufan, untuk mencari kemasyhuran. Para ustadznya, para kiainya, para habibnya bisa dibeli, telanjang dianggap modern.